Ada yang tahu kita lagi di mana? Ini adalah Gunung Api Purba yang ada di Desa Ngelanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Desa yang belakangan ini lagi viral karena menang penghargaan internasional di tahun 2020 sebagai salah satu best tourism village di dunia. Mantep kan? Kenapa kita bisa sampai sini? Jadi gini ceritanya. Sekitar seminggu lalu saya baca berita mengenai Desa Ngelanggeran yang dinobatkan sebagai Best Tourism Village 2020. Jujur bikin penasaran, apalagi jaraknya dari studio kita cuma 40 menitan aja. Tapi karena sibuk, kita jadi nggak sempet-sempet buat main ke sana. Nggak disangka beberapa hari yang lalu, kita dapat kiriman drone terbaru yang sekarang ini lagi laris di pasaran, yaitu Vimy X8 SE 2022. Drone istimewa yang diklaim punya transmisi jarak tempuh sampai 10 km. Mantap. Kesempatan yang pas buat nyobain drone ini sambil jalan-jalan. Akhirnya kita putusin bareng tim buat berangkat langsung ke TKP. Pertama kita tiba di Gunung Api Purba. Jadi ini adalah situs geologi yang punya umur 20 juta tahun. Dari yang awalnya cuma mau nyobain drone aja, ternyata sampai sana masih harus naik bukit dulu sekitar sejam. Buat kita yang udah terbiasa aktivitas pakai otak dan jari tangan aja, semuanya langsung tepar meskipun kita baru nyampe di pos pertama. Apalagi pas lewat celah sempit di antara bukit berikut ini. Untung perut buncit kita masih bisa muat sampai ke ujung. Sebenarnya masih banyak pos lainnya, tapi karena hari udah semakin mendung dan kita udah pada ngos-ngosan, jadi saya putusin buat tes langsung aja drone-nya di sini. Ternyata size drone-nya ini cukup portable dan ringan. Size-nya cuma segini aja kalau dilipat dan beratnya cuma 768 gram. Tapi punya kapasitas baterai lumayan gede yang bisa tahan sampai 35 menit. Mantep. Oke, langsung kita instalasi dan siapin dulu pakai aplikasi Vimy yang ada di iOS atau Android. Instalasinya gampang dan langsung connect. Terus remote controllernya ini juga ternyata simple banget. Tinggal ditarik di sini, masuk, klop, dan size-nya bisa sampai dipakai buat iPad mini juga. Oke, kita langsung lepas landas. Ternyata kualitas recordingnya di mode 4K 30 frame per second ini mantep banget bro. Yang jelas karena kameranya udah pakai sensor Sony setengah inch 48 megapiksel CMOS. Detail tajam banget dan HDR-nya terasa luas. Frame rate-nya juga stabil banget kalau untuk ambil gambar kayak gini. Tapi memang masih ada sedikit dragging frame rate kalau kita bermanuver secara horizontal kayak gini. Cukup wajar sih. Tapi overall first impression saya gambarnya ini asli stabil banget. Padahal ini saya tes di ketinggian maksimal 120 meter dari atas bukit. Yang tahu sendiri anginnya kencang banget, apalagi bisa kita lihat udah mulai ada awan mendung di utara. Jadi 3-axis mechanical gimbal dan level 8 wind resistance-nya ini menurut saya sukses banget. Selain itu menurut saya controllernya juga nyaman, sensitivitasnya juga pas. Udah jarang banget kontrol drone tapi juga masih nyaman banget kontrol ini drone. Lumayan jauh kenyamanannya kalau dibandingin sama drone DJI Mavic Mini saya yang punya size kecil dan gerakannya liar banget kalau udah mulai kena angin gede. Kalau ini menurut saya masih bisa diandalin buat keperluan profesional. Cuma kalau pas saya arahin kameranya ke posisi bawah, auto exposure-nya nggak otomatis menyesuaikan. Tapi bisa kita atur pakai controller ini buat nyesuaiin exposure-nya, supaya nggak overexposure kayak gini. Jujur saya lebih seneng kalau auto exposure-nya bekerja otomatis secara default sih. Jadi kita bisa lebih fokus ke angle pengambilan gambarnya aja. Tapi overall buat drone seharga 7 juta, bisa saya bilang ini sangat value for money dan punya kualitas profesional. Sama sekali nggak khawatir meskipun saya terbangin sejauh 1 km karena kestabilannya ini. Dan udah punya mode pengaman yang lengkap banget juga. Mulai dari wind warning kalau angin semakin kenceng, low battery alarm return home mode otomatis, sampai precision landing kalau kamu udah beli sekalian landing pad-nya. Dan inilah Gunung Api Purba kalau dilihat dari ketinggian 100 meter. Keren banget. Setelah testing selama 20 menitan, baterainya masih nyisa sekitar 40%-an. Dan kita putusin turun bukit buat lanjut ke spot selanjutnya. Yaitu embung Gunung Ngelanggeran. Coba lihat pemandangan alamnya. Istimewa banget. Akhirnya kita testing lagi drone-nya di puncak embungnya. Akhirnya setelah bermanuver selama 5 menitan, alarm mulai nyala di kondisi baterai 25%-an. Yang artinya udah mulai harus siaga dan direkomendasiin buat landingin drone-nya.
Jadi kesimpulannya memang klaim baterainya beneran bisa tahan sampai 30 menitan. Jujur first impression saya sama Vimi X8 SE 2022 ini terasa fun dan sama sekali nggak ngerasa ribet sejak proses instalasinya. Controller nyaman, sensitivitas akurat, kestabilannya mantep, dan kualitas recordingnya istimewa. Yang saya kurang terbiasa cuma di bagian auto exposure kameranya aja. Tapi overall kalau buat range harganya ini kalau dibandingin sama DJI saya yang punya range harga hampir sama, jelas Vimi X8 SE ini terasa worth it dan value banget. Yang udah fix pasti bakal saya jadiin drone wajib saya kalau dipakai buat traveling kayak gini lagi. Oke, hari semakin senja, akhirnya kita putusin buat mampir di salah satu tempat wajib juga yang ada di Desa Ngelanggeran ini, yaitu Gria Coklat. Udah nggak sabar rasanya sore-sore nikmatin coklat panas sambil lihat pemandangan Gunung Api Purba. Tapi sayang sekali ternyata pas jam 4:15 kita nyampe di lokasi, mbak-mbak yang jaga udah pada bubar semua. Dan terlihat jelas di papannya kalau Gria Coklat ini cuma buka sampai jam 4 sore aja. Ya udah, kita mampir lagi next time kalau gitu. Buat kalian yang lagi nyari salah satu tempat wisata terbaik yang ada di Jogja, pastiin mampir ke Gunung Api Purba di Desa Ngelanggeran ini, yang udah membanggakan nama Indonesia sebagai Best Tourism Village 2020 karena keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan semua kemajuan yang ada di sana. Wajib bro. Saya Fian, see you in the next videos.